Dalam kitab Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling dekat denganku, orang keistimewaanku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawatnya untukku. Allahu Akbar. Contoh gini, ini sebelum saya gambarkan tentang kengerian hari kiamat. Waktu saya melihat di daerah bencana, tsunami atau gempa bumi ya, ini susah sekali menjangkau titik terawan di gempa, titik paling rawan di gempa. Menjangkau orang di sana itu susah sekali. Artinya apa? Orang yang berada di rawan gempa itu akses dapat makanan susah, akses dapat kesehatan susah, akses untuk penyelamatan juga susah. Kira-kira begitu nih gambarannya. Sehingga mereka yang paling terpuruk nasibnya dan terancam kematian, paling diserang oleh ketakutan. Terus yang beruntung siapa? Yang beruntung yang tinggalnya dekat posko, dekat sumber makanan, dekat posko kesehatan, dekat dengan sarana ambulan yang bisa langsung ke kota kalau tiba-tiba ada sakit. Senang mereka. Dekat toilet, tempat tidurnya juga nyaman. Tapi bagaimana yang di titik gempa itu? Susah cari makan, susah cari minum, tidak ada naungan. Kalau nanti terjadi gempa lagi nggak ada sarana transportasi membawa dia. Ini baru di dunia. Nanti pada hari kiamat. Inna awlan nasi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Nanti pada hari kiamat siapa yang bisa menolong? Di akhirat siapa yang bisa melindungi? Siapa yang bisa memohonkan kepada Allah agar fasilitas kita dapatkan? Rasulullah SAW salah satu yang mendapatkan privilege memberikan syafaat kepada orang-orang yang terdekatnya, orang-orang istimewanya. Siapa mereka? Aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling banyak salawatnya kepadaku. Makanya 100 kali itu menjadi sedikit bagi para pecinta salawat yang mengharapkan kedekatan, keistimewaan Rasulullah SAW. Pasti merasa sedikit itu bersalawat. Kemarin ada yang curhat kepada saya, Ustadz, alhamdulillah setelah Ustadz memperkuat materi salawat, saya kan setiap malam nggak tidur sebelum saya 100 kali salawat. Sekarang tambah semangat lagi. Ya, insya Allah lancar itu yang kayak begitu bisnisnya. Ya, sholat 5 waktunya bagus, menjauhi dosa, mencari rezeki juga untuk keluarga dan memberikan manfaat. Insya Allah. Mungkin dia dengar nih, nggak apa-apalah sekaligus. Dia sedang usaha properti. Di saat usaha properti orang lagi susah, karena tidak ada penjualan, dia malah banyak pembelinya. Di saat orang susah, bisnis properti cari modal, dia malah dikejar-kejar bank. Karena di musim COVID-19 seperti ini, bisnis dia lagi berputar. Kenapa dia lancar kayak gini? Ya, dia tidak bermaksiat. Dia berwakaf untuk rumah tahfidz dari usaha propertinya. Kemudian dia memudahkan orang yang mau beli properti dia. Dan rajin berselawat rupanya pada malam harinya. Ya lancarlah usahanya. Karena tahapan-tahapan mendapatkan rezeki, ilmu mencari rezekinya udah benar. Misalnya gini, mau bisnis nih. 1, bukan uang tujuannya. Tujuannya adalah mencari rahmat Allah, mencari rezeki Allah. 2, untuk membuka lapangan pekerjaan. Dan dia sayang sama pegawainya. 3, kalau dapat untung gak makan sendiri dan untungnya gak kemaruk. Dan bisnisnya halal. Dan keempat,
Dia kemudian mau bersedekah untuk agamanya. Nah ini yang paling penting. Buat apa aset bisnisnya banyak tapi buat agamanya pelit. Susah. Nggak mendapatkan doa ulama. Nggak mendapatkan doanya anak yatim. Nggak dapatkan doanya orang miskin. Ya kerja keras. Panas mesin tubuhnya itu, panas otaknya, panas hatinya. Tapi ada orang karena dia wakaf untuk yatim, wakaf untuk miskin, wakaf untuk penghafal Quran. Ya untung banyak dia, menang banyak dia. Misalnya gini nih, kalau saya nih misalnya punya rumah, tiba-tiba walet masuk ke situ. Walet banyak bersarang. Mendingan tinggalin rumah. Suruh aja walet tinggal di situ, kita ngontrak. Lama-lama bisa punya 5 rumah ini kalau waletnya terus kayak begini. Itu baru burung walet dari ilernya doang tuh, sama sarangnya. Tapi kalau rumah dipakai untuk hufadzul Quran, rumah untuk dipakai untuk berdakwah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Saya juga misalnya sekarang ini bahagia sekali. Kalau saya bikin majelis taklim di rumah saya, paling muat 50 orang. Udah desek-desekan itu. Sekarang dari rumah saya bikin majelis taklim. Begini. Yang ngikutin ya lumayan lah. Berkah rumah. Makanya rumah yang dipakai majelis taklim, pengajian itu berkah. Banyak orang datang doain. Apalagi baca salawat di rumahnya. Masya Allah, mungkin setelah ini semakin tambah cerdas lagi dan akan tambah istimewa lagi nanti hidupnya.